Begitu ajangan khidmat ilmiah, ya itu selama khidmat ilmiah saya nangis sejadi-jadi, nggak tahu apa yang dinangisin. Selama nama orang ya, itu si Aib semua nggak berani. Ada apa Pak Haji? Assalamualaikum, pengersa Abah, gitu kan, pakai bahasa Sunda. Sim kuring dari Bekasi, Agus Syarif Hidayat, Mugia, Abah izinkan saya ingin naras ke Abah, gitu kan. Amun di Widian, abdi pengen diaku ku Abah, gitu kan. Di Widian dimudahkan, abdi hayang tepang sareng Abah, gitu kan. Pakai bahasa gitu. Al-Fatihah. Belum selesai Al-Fatihah tiba-tiba kayak ada yang narik, itu keluar dari rombongan, keluar aja. Tek. Jadi ini salah satu panutan aneh yang luar biasa nih. Senang hari ini bisa kedatangan Kang Haji Gusrif. Walaupun kalau dibilang usia beliau jauh lebih tua dari aneh. Kejauhan ya? Jauh banget. Tetapi enaknya sama beliau ini, beliau tuh gampang masuk kemana aja. Aki-aki gaul. Aki-aki gaul. Jadi ke anak muda terutama yang kayak kita, saya kan masih muda Ji. Gitu. Ji, ini siap. Aneh bersyukur nih ente bisa main ke studio TKN News nih. Apalagi dari batiknya itu udah batik penuh berkah tuh. TKN Pontren Suryalaya. Kupu-kupu. Beli di mana Ci? Ntar dulu, nanti ada cerita. Nanti itu ada filosofi. Masa langsung diobrol di depan. Warung ya namanya warung. Luar biasa, Masya Allah. Barakallah. Oke Ji. Ini nih ada kisah yang menarik dari ente. Ini pernah dengar dari beberapa ikhwan ya. Perjalanan Kang Haji bisa sampai ke Suryalaya itu. Karena setiap orang juga pasti punya cerita. Kenapa bisa sampai ke TKN. Walaupun kita tentu sadar bahwa ini adalah takdir dari Allah gitu Ji ya. Kita bersyukur. Nah Kang Haji ini punya cerita unik nih. Bisa sharing dong Ji? Kok tahu sih? Kan sudah meluas di media sosial oleh Kang Ustadz Haji Andika Darmawan. Oh begitu. Insya Allah. Jadi dulu sempat belajar ilmu hikmah gitu Ji? Waduh. Aneh tembak. Langsung keder. Nanti diceritain lagi lah. Kalau nanti diceritain kapan ceritanya? Kayaknya udah selesai nih ya acaranya nih. Jadi ada nanti kaitannya ngalir aja. Gimana? Nanya aja dulu, nanya gimana mudanya nih Ji? Jawabannya terserah nanti. Gimana mudanya ente nih? Muda. Pastikan apa yang kita raih. Kok mudanya ente? Sekarang aja masih muda. Salah kali. Aneh kayaknya kalau alim aja kalah teman-teman di TKN juga kayaknya kalau diskusi sama beliau ini gak akan menang nih. Gitu. Jadi kita ngikutin beliau aja. Gak boleh salah ngomong. Gak boleh salah ngomong. Bener aja salah ya gak? Bener aja disalahin ya Allah. Karim. Gimana Ji? Okay. Apa yang bisa di-share nih? Maksudnya apakah ini pencarian Kang Haji dari dulu ingin mendekat ke Tuhan melalui jalur tarekat atau melalui seorang pembimbing, atau ini Kang Haji diperjalankan alhamdulillah ketemu. Gitu kan. Ada juga tuh yang begitu kayak ada sebagian ikhwan tuh yang nggak pernah berpikir terlalu jauh ingin melakukan perjalanan menuju Tuhan, tetapi dalam perjalanan hidupnya tiba-tiba dia terseret. Nah kalau Kang Haji sendiri gimana? Masya Allah, bagus pertanyaannya. Dalam. Saya suka yang dalam-dalam memang. Betul. Jadi sebelumnya saya izinkan saya mau berdoa dulu ya. Oke, bagi Kang Haji. Semoga kita dapat bimbingan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu nazri, Allahu syahidun alayya. Allahu ma'i, Allahu mu'ini wa huwa bi kulli syai'. Wahiddah rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa syi'an. Rabbi syahri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi waridoka matubi'atini mahabbataka wa ma'rifatak. Baik Bang Idan, terima kasih. Namanya apa sih, warung apa ini? Warung kopi kali. Warung kopi ya? Acaranya apa nih? Kisah berTKN. Masya Allah, indah. Tapi sebelumnya supaya
Karena Gajah Aki Gijik. jauh dari Gajah Gijik, jauh. Iya, dari Bekasi Jadi nih. kita bangkitkan energi positif dulu, kita legitkan dulu ya. Boleh. Kita pakai yel-yel nih ya. Kita Bareng semi nih ya. training nih, semi training nih. Semi-training Oh, nih. semi-training. Jom. TKN News. TKN News. Wah, baru kan. Jom apaan sih Jom? Nah, Jom itu apaan Jom? tadinya juga Jomblo. yang jomblo tuh ketawa dia tuh yang jomblo. Kita doain ya, Jadi cepet dapet awalnya jodoh. juga saya bingung jom karena itu ada ide dari Ikhwan Malaysia gitu kan. Ikhwan bahasa Akhwat Malaysia. Waktu suatu hari dia bilang jom. Wah gitu kan. Saya pikir jom apa ini? Jomblo apa jom gitu. Begitu dia bilang jom tuh ayo. Waduh jadi ayo TKN News. Wah Alhamdulillah. gitu. Jom TKN News. Cakep, Jadi kan? Jom itu ayo ya. Iya, Siapa jadi- Ikhwan Malaysia dong? Disapa dulu dong. Ada, wah, alhamdulillah di sana banyak kenal dah. Banyak kenal ya. Selalu sembunyi, Amin, kan amin. nggak mau disebut bahwa tapi akrab karena aktif ya di Indonesia aktif beliau Oke. ngaji online bla bla bla. Pokoknya alhamdulillah untuk Umi ini Umi ada Umi Syarifah, ada Umi Marzirina dan kawan-kawannya di Kuantan ya. Kuantan ya. Tuh, oke, Kuantan. lanjut ya. Iya, pertanyaan jadi lupa Tadi gue. lupa lagi saya juga pertanyaannya apa lagi tuh? Iya, aneh Bingung. pertanyaan lupa, ente mau jawab jadi lebih lupa. Lupa lagi. Kayaknya kita selesaiin aja kali. Ini kan gaya saya kan udah tahu kalau Oh, iya. kata Ustadz Latif, kalau gue sih gayanya Gajah gijik. ngok, kayak dewa mabok gitu. Dewa mabuk, iya benar. Aduh, nyut. Nyut tuh, nikmat bener itu yang penting nyutnya dong. Nyutnya itu, di dahi tuh nyutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi moga-moga ini nggak kepanjang-panjang ya karena memang kalau cerita harus total nih. Iya, bebas supaya ya terbuka semuanya. Yang pertama chapter 1. Chapter Wah, chapter 1 saudara-saudara, bro and sister. Ya. Chapter 1 itu sebagaimana umumnya sebenarnya nggak ada yang suatu hal yang mana gitu ya, perjalanan hidup kan, ini perjalanan hidup kan. Yes. Yang pertama periode saat-saat belum kenal TKN dah gitu kan. Chapter 1-nya jauh sebelum kenal dengan Toriko Qodia Naqsabandiyah. Periode jahiliyah lah ya. Jangan. Setelah direnungi, setelah difakuri, itu sebenarnya tidak ada zaman jahiliyah. Ada orang di dalam kegelapan, dark side. Tidak ada, ternyata setelah direnungin. Semua itu adalah perjalanan hambanya. Yang harus disyukuri. Yang harus disyukuri. Karena ternyata nanti ceritanya itu berkaitan benang merahnya sampai sekarang ini. Gitu. Gitu. Jadi ketika dulu misal contoh saya mengawalinya ya. Dari seorang anak yatim ditinggal ayah. Dari keluarga 12 nih. Ini Kang Haji nih. Oke. Cerita Kak Haji di 12 berkeluarga. 11 nambah. 11 sebenarnya ya. 12 wafat 1 gitu kan. Oke. Jadi yang hidup waktu itu alhamdulillah 12. Oke. Saya ketujuh dari seorang ayah yang staf dari Kejaksaan Pengadilan Negeri di Bandung. Di Bandung ya. Ibu yang bersahaja jadi ibu rumah tangga. Dalam keluarga itu 11 saya masih ada darah keturunan dari Paneglang Banten karena kedua orang tua saya ini alhamdulillah dari Darah Banten ya. Teman, waktu saya lahir anak ketujuh almarhum ayah lahir di tugas di Bandung gitu kan. Akhirnya bapak saya lahir tugas di Bandung di ya kejaksaan sebagai ya. staf kejaksaan lahir pindahlah ke Bandung baru saya brojol. Oh gitu. Untung nggak langsung la ilaha illallah, kaget kalau enggak Iya. kan. Brojol pokoknya intinya. Brojol dah gitu. Pada tahun berapa tuh Ji brojol Ji? Waduh, dahsyat. Berapa kira-kira? Kang Haji sih kalau umur saya sih masih muda ini. Iya. Ya, masih Atas muda berapa, bawah berapa? Ya sekitar Kang Haji ini tipe-tipe 75 lah. Parah begitu ya. Wah, tapi alhamdulillah berarti udah matang. Insya Allah panjang umur. Itu doa itu. Allah. Masya Allah panjang umur. Kang Haji ini mungkin baru Belum lama 60. ini belum. Kan kita 11-12. Iya, Rendengan 11-12. Ulang tahunnya. Betul. Kecek Antum sehari. 10 Agustus. 12, 11, 10. 12. 12. Ya udah deh gak usah itu. Kita tos aja deh Iya. sama-sama. Maradona ini 12 Ji. Alhamdulillah. La ilaha illallah. 10, 12. Jadi kemana ngelantut tuh kan jadi aduh. Iya, jadi ngepot ente nih lahir di ngomongnya. Bandung dari seorang ayah kejaksaan, staf kejaksaan dan ibu itu ibu rumah tangga. Ya. Nah gimana tuh Ji kelanjutannya Ji? Oke, lanjutannya
Dari situlah alhamdulillah waktu kecil sih sebagaimana layaknya anak kecil, wajar, normal sebagai sekarang mah agak-agak normal kan ya. Nah, normal dan senang ke masjid sudah. Oke. Di masjid itu di musola lah, di masjid itu. Itu biasanya anak-anak kalau taraweh berisik, saya itu ya alhamdulillah tertib gitu kan. Nah, anak-anak lain diomel-omelin, malah jadi contoh buat anak-anak lain. Tuh, gitu. Biarpun badung main-main gini-gini, kalau udah sholat diem dia nih anteng gitu kan. Itulah kisahnya sedikitnya. Terus berjalan, akhirnya Allah perjalankan saya menjadi seorang penyiar radio. Penyiar radio. Jadi waktu masa puber lah gitu kan. Jadi masa-masa muda itu saya banyak berkecimpung di radio. Akhirnya jadi penyiar radio. Kemudian di situ juga belajar siaran. Radio apa Ji? Itu sekitar tahun 80. Radio apa? Radio swasta. Iya, apa? Continental, MGT gitu kan, ada tahun terus 80-an pindah ya? lagi. Jadi masih hampir sekitar 5 tahun lah berkecimpung di radio gitu kan. Akhirnya diperjalankanlah nih terus dari seneng dicuap-cuap di radio. Jadi zaman dulu sih ya sederhananya dulu sih kita masih dunianya adalah apa tuh? DJ. Kalau sekarang kan DJ malam. Betul. Jadi nyambungin aja. Betul. Terus kemudian terus kemudian hijrahlah ke Jakarta tahun 85. Oke, jadi penyiar radio tahun 80 di Radio Continental itu di Bandung. Iya. Nah, tahun 85 setelah 5 tahun menjadi penyiar radio pindah ke Jakarta. Iya, 85 tahun 85. Tahun 85. Masuk kemana Ji waktu itu Ji? Langsung Ji pindah kerjanya. Iya, jadi di guide oleh sebuah perusahaan besar swasta lokal. Oke. Ya, perusahaan besar industri rekaman, perusahaan rekaman gitu kan. Oke, Musika itu, atau bukan, itu istri kalau di Musika, kalau saya di PT Aquarius Musikindo. Oh, Aquarius Musikindo. Itu zaman aneh sekolah tuh kaset itu antara Aquarius tuh. Masih jadi seleksi saya. Aneh masih nggak tuh harga kaset 2.000 perak. Oh, masih sampai 15.000, 20.000, 25.000 terus hilang ada CD. Harganya masih harga itulah bersahabat. Betul. Itu berarti, zaman kaset. Berarti ketemu ini Nyonya di industri rekaman dong ya? Cinta lokasi. Oh, ini kudu dipelajari nih teman-teman nih. Luar biasa. Tapi apakah memang setiap pindah kerja ada cinlok atau gimana Ji? Waduh, enggak ya? Ngeri kali. Bisa. Nah, ini menarik Ji. Ketika dari Bandung ke Jakarta ini kan pasti beda lingkungan ya. Iya. Bagaimanapun juga Jakarta kan sebagai ibu kota besar, tentu juga apalagi Kang Haji di industri rekaman, entertainment, media lah katakan gitu. Ini kan nggak mudah Ji. Betul. Bukan berarti itu jelek, menurut saya itu dimanapun kita berkarya itu bagus. Gak ada yang jelek. Tetapi kadang-kadang kan lingkungan ini ada stereotip, orang memberikan stereotip gitu kan. Walaupun saya juga kurang setuju. Kalau di industri yang hiburan kan godaannya lebih kencang juga gitu kan. Nah Kang Haji gimana waktu itu tuh? Justru di tempat itu nikmatnya, indahnya perjuangan, kan perbaikan diri. Karena kalau ujung-ujungnya sih sederhananya semua tadi gitu kan. Kalau kita sudah renungin, tidak ada gitu kan yang namanya kita bisa memilih gitu kan. Iya. Semua sudah ada di alam sana, udah ditakdirkan tahun gini nih pokoknya gitu kan. Nah nanti akan ketemu nanti ujungnya benang merahnya. Ketika saya di industri musik sepertinya seolah-olah itu dunia, padahal mah di mana aja namanya pergaulan mah di masjid pun juga dimanapun di masjid juga. pun orang bisa buat salah dalam tanda kutip ya. Iya dalam apa, tapi kan setidaknya memang di situ ujiannya lebih besar gitu kan ya. Nah akhirnya jalanin, dulu saya ternyata enjoy, apa-apa enjoy. Kalau boleh tahu gini, Kang Haji sampaikan ujian yang besar, ujian apa gitu yang mungkin bisa diceritakan nih? Insya Allah, nah ada kaitan betul. Jadi ya udah pokoknya udah kerja gitu. Dalam perjalanan ketika masih jadi karyawan pekerja itu
semuanya adalah nikmat pada akhirnya gitu kan. Itu semua harus saya syukuri. Ya. Tidak ada yang saya bilang tidak mesti kita merasa menyesal apa-apa, karena itu kaitannya satu sama lain, cara Allah bekerja dengan diri kita untuk sampai kepada takdirnya yang lebih baik lagi gitu kan. Kita sanggup nggak digodok, karena kalau yang namanya adil itu intinya kita mau menerima takdir baik dan buruk gitu kan. Jangan takdir baik doang, itu belum adil kita gitu kan. Pada diri kita, pada kodrat dari Allah gitu. Takdir adil itu adalah menerima apa-apa yang sudah Allah tetapkan ya dari diri kita, baik takdir buruknya gitu kan. Nah, dari situlah juga dari situ sebagaimana masa-masa muda itu kan kita segala macam gitu. Semua adalah perjalanan sampai satu hari aja langsung ya. Iya. Pokoknya segala itu mau kisah suka duka mau udah perih-perih lah, merih deh gitu kan. Betul. Sampai suatu hari nih, ini mulai masuk ke chapter dikit ya. Suatu hari itu tahun 97 nggak pernah lupa tuh. Dulu ya saya akui goflah gitu kan. Kalimat goflah ini baru tahu sekarang. Betul. Kita ini tergelapkan, lupa ingat kepada Allah ya enggak. Ternyata itu juga sekarang baru tahu segala masalah-masalah hidup kita di dunia ini semata-mata karena kita jauh dari cahaya Allah. Oke. Itu paling mahal. Jadi itu. ujian terbesar itu adalah ketika tanpa kita sadari kita larut dalam kehidupan yang di situ kita tidak ingat kepada Allah itu Ji. Betul. Karena gemerlapnya gitu kan dunia. Ini menarik Ji. Gemerlapnya dunia, kadang-kadang menyilaukan mata batin kita. Biasanya kan orang dapat ujian, mungkin mohon maaf, ada yang ujian, ya dia nggak punya uang gitu kan, hidup terhimpit banyak utang. Ada ujian juga dia akhirnya terperosok kepada hal-hal yang negatif. Tapi ini Kang Haji menarik, ujian terberat itu ketika seseorang itu larut dalam kehidupannya, ya kan, yang di dalam kehidupan itu dia tidak lingkaran ingat itu sama Tuhan yang menciptakan. Jadi sebenarnya ujian ini ada pada setiap manusia Ji. Ada siapapun mau dia ustadz, juga. kiai, mau balik, mau apa pergaulan mau di mana, mau dia mau karyawan radio, swasta, kalau dia tidak ingat kepada Tuhan dalam proses menjalankan kehidupannya, berlaku umum itu semua sebuah aspek ujian tuh ya. Itu ujian. Kuncinya Nah, kita banyak lupa, lalai. Nah, yang menarik apa yang akhir membuat Kang Haji itu sadar, maksudnya gini, iya nih selama ini hidup mengalir, tapi kita tidak ingat kepada Tuhan. Nah, itu entry pointnya di mana Ji? Itulah ujung-ujungnya lagi kita sadari bahwa itulah cara Allah yang bekerja pada kita, gitu kan. Jadi titik poinnya kita tadi sudah mention, sudah saya sebut tahun 97. Itu saya nggak pernah lupa, 97 bulan April. Ya, suatu saat sekitar jam-jam segini atau menjelang sesudah asar dah. Lagi kerja, lagi sibuk kerja di laptop di PC lah ya. Iya, lagi sibuk kerja. Tiba-tiba ada hawa yang nggak enak di badan itu. Tiba-tiba badan meriang gitu kan. Apa segala kok gundah gulana gitu kan. Gundah pokoknya gelisah, segeli-gelisahnya belum pernah ngalamin itu gitu kan. Akhirnya ambil wudhu, maghrib sholat lah langsung gitu kan. Udah, nah ini mulai kerja. Saya nggak tahu nih ada apa gitu kan. Nggak beda lah. Gitu kan, beda karena memang sebelum-sebelumnya kita maklumin kalau sekarang tahu masalahnya karena kita lupa sama Allah, goflah aja gitu. Sholat ya sholat gitu maghrib kan, tuh ya, sholat maghrib dipikir udah tenang, belum juga gitu kan, nggak cukup dengan sholat saja gitu kan. Itu ternyata ada lagi hal lain gitu yang harus ditingkatkan lagi. Terus pulang ke rumah dalam keadaan itu wah segala macam tuh perasaan udah makin bukannya tambah selesai, terus pulang ke rumah sampai di rumah makin parah gitu kan. Itu gejala itu gelisah galaunya apa itu ya. Kalau seperti ada sesuatu yang hendak membahayakan gitu kan. Ini moga-moga ini bukan aurat ya. Saya udah niatkan tadi dalam ya Allah izin gitu kan. Bukan mengeluarkan aurat atau masa lalu bukan ya. Atau kita bicara hal-hal yang sifatnya mengada-ngada atau berlebihan. Ini hanya untuk itibar saja saya niatkan itu. Agar yang lain terutama yang muda pun juga jangan sampai hal seperti itu. Akhirnya saya pulang maghrib.
sholat isya baca Quran. Sudah di rumah nih ya? Baca Quran juga karena belum bisa pandai-pandai, sebisa-bisa waktu kecil aja gitu kan. Yang diajarin sama Ustadz kampung dulu gitu kan. Ya udah, makin gelisah, gak karuan lagi. Akhirnya alhamdulillah sebelah saya ini ada seorang habaib gitu kan. Itu Kang Haji rumah sudah di Tebet. Bekas. Saya masih di ikut Tebet. kakak waktu itu. Oh. Masih ikut kakak gitu kan di Oke, situ. oke. Jadi saya Tahun ikut di situ. 97. 97 masih bujangan itu, masih Oh, bujangan. oke. Masih bujang itu masih umur 37-an, 36 oke. 36 37 lah Iya. itu. Nah, singkat cerita ketemu habaib, saya konsultasi sama Habib, ini kenapa begini gitu kan. Dia dengan perenungannya, Masya Allah, ini bukan ente istilahnya gitu kan, ente lain ini karena tetangga deket gitu kan. Ini bukan ente Gus, ini ada yang aneh ini gitu kan. Udahlah dia kasih saya ini apa namanya, udah ambil wudhu katanya. Udah nggak ada lain, kamu harus jikir gitu kan. Dulu kan jikirnya cuma sekelas ini aja sekena-kenanya. Itulah titik poinnya itu saya ingat tuh sekitar tanggal 23 April tahun 97 malam itu habis Sebelum Isya tuh ya. reformasi itu ya. Habis Isya kalau nggak salah hari Senin dah, pokoknya detail amat sih. Berarti melekat sekali itu. Melekat udah karena itu titik balik gitu kan. Setelah itu barulah saya duduk zikir. Bisanya waktu itu Habib nanya, bisa apa kamu zikir? Subhanallah, ya udah. Bisa sholawat, bisa sallallahu alaihi Muhammad, ya udah sallallahu alaihi Muhammad, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, udah terus aja. Terus mulai tenang gitu kan. Nah, wallahu alam bisawab, pokoknya pada hitungan berapa 100 gitu kan, dengan khusyuk karena ada ketakutan yang sangat mencekam gitu kan. Ketakutan apa tuh Ji? Ketakutan hal ini yang sifatnya alimul ghaibi wa syahada gitu kan, baru ngomong sekarang bisa ngomong begitu ya. Alimul ghaibi wa syahada artinya yang goib dan yang terang-terangan ya hanya Allah yang tahu gitu kan. Iya. Nah, disitulah ada sesuatu yang memang bukan datangnya dari mana-mana gitu kan, dari dalam diri sendiri gitu kan gitu. Akhirnya ketika hitungan 100 tiba-tiba jatuh. Buah. Ya, Pas gitu. lagi mengamalkan lagi baca subhanallah. Sama sholawat. Buah. Enggak sampai di sini ngejerit gitu kan. Kalau sekarang mah nggak boleh keluar gitu kan dari bibir. Pokoknya itu lebih keperihan karena ingin kita butuh pertolongan Allah. Saya lagi tertitik nadir yang benar-benar Apakah waktu itu lagi lebih ada, ke keimanan, Pak. Enggak, apakah waktu itu Kang Haji lagi ada masalah juga nggak? Maksudnya gitu, ada sebuah Itu pasti ada rentetan masalah. Akumulasi. Iya, akumulasi ya, ada rentetan misalnya 137 belum kawin 36. Masih jomblo 36 tuh ya. Alhamdulillah. 36 banyak lagi segala ada ininya pemicu-pemicunya. Iya. Karena badan merasa dulu kita hebat, karena kita powerful, karena apa? Masih muda merasa bisa menyelesaikan itu masalah. Ada 5 masalah misalnya gitu karena udah nggak kebebanan. Ya udah akhirnya jebol juga gitu kan, dalam keadaan terjepit dengan segala psikologi kejiwaan lah gitu kan. Kejiwaan akhirnya disitulah titik baliknya gitu kan. Di sajadah itu penting tafakur tuh. Oke, jadi Kang Haji akumulasi tantangan hidup itu yang bergemul dan membuat gelisah galau ketemu Habib di daerah tetangga di Tebet ya. Terus Kang Haji mengamalkan riyadoh subhanallah dan salawat. Belum riyadoh wirid aja. Ya. Jatuh dan menjerit lah. Menjerit kesini keluar. Apa setelah itu Ji yang terjadi Ji? Ini kayaknya belum diizinkan untuk dibuka, tapi itu ada satu dahsyat lah gitu kan. Saya kasih dikit adalah ya? Itu adalah hidayah. Hidayah itu kan cahaya ya. Iya. Hidayah gitu kan. Itu badan langsung jatuh, klepek, lemas semua sampai keluar dari bawah pusar ke atas menyebut asma'nya lah ya gitu kan. Itu dengan ceritaan yang memang kita lagi butuh pertolongannya. Saya butuh benar pertolongan karena ada suatu ujian keimanan. Ujungnya mah ujian keimanan. Iya. Bang. Udah akhirnya disitulah jatuh. Habib
lagi ngeladenin jamaah ketika dengar jeritan gitu kan. Itu lagi di majelisnya Habib. Habibnya lagi ceramah kepada murid-muridnya. Saya di dalam sendiri gitu kan. Tapi ketika lengkingan jeritan, makanya kita kan disuruh menjeritkan kepada Allah gitu kan. Kita jeritkan sesungguh-sungguhnya, kita benar-benar kalau bahasa kita gertakan gitu kan. Minta itu nggak bisa asal minta, gertakan kembali di sini gitu kan. Setelah ujung-ujungnya paham tentang gertak kolbu itu gitu kan. Udah itu membuat surprise semua jemaah di situ, kaget. Habib aja kaget, langsung bangun nyamperin, Gus, ditarik. Masya Allah, tadinya terus terang, kalau sekarang udah ganteng lagi kan ya. Iya. Dulunya mah hitam kelem, waktu sakit itu hitam geseng, mata merah segala macam. Begitu titik poin balik itu, hidayah lah gitu. Itu saya lihat di cermin aja, lihat kamu ke kaca, cerah banget, cerah bersih gitu kan. Udah jaga terus, tapi ternyata tidak berhenti di situ. Baru tahu sekarang iblis itu tidak akan pernah puas kalau si Agus ini menjadi bala tentaranya gitu kan. Jadi, terus diganggu tuh, gitu kan. Jadi setelah kali Kang Haji menjerit, ada macam perasaan plong gitu ya. Wah, itu Masya Allah, itu nggak bisa lah, itulah ya, itu dahsyat, itu titik awal hidayah. Dari situlah mulai terbuka hidayah lainnya gitu kan. Sampai ke Suryalaya hidayah selanjutnya. Itu nanti next year-nya lagi, lama. Itu kan 97 ya. 97 terus sampai saya akhirnya pulang ke Bandung. Nah, ini yang harus di stressing. Alhamdulillah bagi orang yang masih memiliki ibu ya. Itulah dia gitu. Jadi ibu itu benar-benar, karena dia dengar saya sakit, saya pulang, disuruh Habaib itu pulanglah ke Bandung, ibu kamu lebih ngerti gitu kan. Pulang ke Bandung ambil cuti kantor gitu kan. Udah sampai di Bandung saya dirangkul sama ibu, sampai dimandiin dulu gitu kan, sampai didoain. Itu perjalanan dari Jakarta ke Bandung itu adalah perjalanan spiritual semua. Itu ngeri banget. Gimana tuh? Naik mobil ya, bawa mobil. Jadi ketika saya bermodalkan tasbih itu dari Habib nih, Gus pegang tasbihnya, jangan lepas wudu gitu kan. Jangan lepas wudu, jangan lepas zikir awalnya gitu kan. Udah saya dalam keadaan itu duduk di kereta pun juga enggak duduk. Naik kereta ya. Naik kereta api. Untung ada kakak ipar gitu kan, almarhum ya. Moga Allah. Amin. Ada adik tiba-tiba dilalahnya dari Bandung, tiba-tiba disuruh ke Jakarta aja ada urusan. Jadi ngawal saya deh tuh. Ini rencana Allah dikawal. Betul. Saya enggak sendiri, bahaya kalau saya sendiri gitu kan. Udah dari situ jalanlah di kereta. Itu kereta itu gerbong penentuan saya mau selamat atau enggak gitu kan. Maksudnya? Perang batin di sini. Itu perang selama itu saya zikir aja. Maksudnya perang batin gimana nih? Ya artinya itu banyak sekali gangguan segala macam yang mau nyerang itu memang bukan katanya omongan kan. Dulu mah waktu muda emang kita Kang Haji ngamalin apa? Bukan, nggak pernah ngamalin. Lah kok bisa ada dalam serangan-serangan dari Alhamdulillah gitu? Saya itu tidak pernah ikut khususkan ilmu hikmah, walaupun asal dari Banten gitu kan. Tapi karena saya besar di Bandung, jadi masih enggak sampai mengkhususkan wirid untuk ini, untuk itu enggak gitu kan. Jadi masih bersih dari hal-hal seperti keinginan itu gitu kan. Itu jadi itu kali pertama aja gitu kan. Serius, bukan dengan kata lainnya. Kalau zikir mah biasa gitu kan, tapi ini yang dengan kesungguhan, lebih karena ada satu rangkaian peristiwa gitu kan. Jadi terbawalah diperjalankan untuk khusyuk gitu kan istilahnya. Cuman sayangnya waktu itu belum punya guru gitu kan. Nah disitulah akhirnya saya merasakan perang di situ, tak, sampai baru tahu itu di Jakarta Bandung itu, Jatar Bandung itu kan ada terowongan tuh. Pasti gelap tuh. Sampai mau masuk terowongan aja ini udah ada semacam peringatan. Waspada, jaga terus gitu kan. Jaga terus, waspada. Karena akan ada banyak serangan sejenis segala macam lah waktu itu, maaf ya, siluman lah apalah gitu kan. Masya Allah, tapi ada penjagaan gitu kan. Kuatkan terus, kamu harus berhasil, bisa kamu.
antengin terus, jaga wudhu gitu kan. Masuklah ke terowongan itu, saya pejem mata, udah gelap memang tuh terowongan. Gak usah mejem juga udah gelap. Udah gelap dok, tapi karena khusus saya disuruh jagain terus, sampai selamat keluar, alhamdulillah. Stasiun seperti Bandung. orang melihat cahaya bright. Gitu kan. Enggak, maksudnya itu keluar terowongan atau udah nyampe Bandung itu? Keluar terowongan, Oh, iya. begitu selesai terowongan, gitu kan ada satu lonjakan secara spiritual, badan enteng, melayang, gitu kan. Kemudian merasa nikmat dan masya Allah di situ. A new day has come ya. New day has come, dan di situ titik poin turning balik. Dari keluar dari terowongan itulah poinnya, gitu kan, start mulai melewati. Karena di situ Allah perlihatkan dikit aja, ya enggak, wa ma utitu mina ilmi ila qalila. Kalau sekarang ngelihat pohon, ya ngelihat apa biasa aja. Tapi ketika saat baru keluar dari terowongan kereta api itu, ya itu merasakan dahsyatnya. Kalau belakangan baru tahu, orang sering sebut innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, gitu kan, bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat, yusabbihu lahu ma fis samawati, itu kan tekstualnya. Baru di situ diperlihatkan sedikit, kalau banyak mah bahaya gitu kan, karena kita belum punya pijakan. Jadi akhirnya diperlihatkan, nikmat banget ngelihat keluar jendela lewat windows jendela kereta api itu, nangis saya terharu. Karena diperlihatkan semua itu pohon semua tunduk, merunduk, bersolawat, bertasbih ya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, gitu kan. Kalau sekarang baru tahu, baru bisa ngomong itunya. Ternyata memang dipersaksikan. Itu artinya penyaksian akan keberadaan Allah senyata-nyatanya. Membuat yakin akan keberadaan dia dan akan pertolongannya ya. Dengan dibuktikan ayat-ayatnya, gitu kan. Nah itu kan berarti fase Kang Haji menemukan titik balik tentang hakikat kehidupan. Nah itu intinya. Yang akhirnya turning pointnya ya. Iya, dan akhirnya Kang Haji balik ke Bandung waktu itu berapa lama, dan selanjutnya itu apakah bisa dalam tanda kutip bisa terseret ke Suryalaya itu karena pencarian atau karena ya memang mengalir aja nih Kang Haji setelah ada dapat titik balik itu coba memperbaiki hidup dengan perbanyak ibadah katakan, terus akhirnya ditemukan dengan seseorang, atau memang Kang Haji terus mencari nih, tadi kan Kang Haji bilang tapi kita waktu itu belum punya guru kan begitu. Apakah memang ada keinginan saat itu dari Kang Haji ingin mencari guru pembimbing? Itu masih belum nyampe ke situ. Artinya itu tahap awal di makom taubat dulu ya. Makom taubat itu yang paling nikmat, dahsyat di makom taubatan tuh, taubatan nasuha. Dari peristiwa itu sholat jadi gak mau ketinggal. Azan tuh udah gerubak-gerubuk. Gelisah udah pengen sholat, udah itu. Yang tadinya baca bismillah itu tidak bisa lemes, akhirnya ketika di Bandung hari itu juga ada guru ngaji saya, Kang Beni, ponakan dari Paneglang juga bagus mahrotnya bacaannya gitu kan. Nah Kang Beni inilah padahal sepupu gitu kan. Langsung begitu saya di Bandung dipegang, digarap oleh ibu lah gitu kan. Diobatin lah gitu kan. Nah, akhirnya saya baca di situ. Belajar dari basmalah dulu yang penting, bismillahirrahmanirrahim. Berapa tahun Kang Haji di Bandung tuh? Kan setelah balik. Enggak berapa tahun kan kerja seminggu, seminggu doang. Cuti seminggu terus balik lagi. Cuti seminggu untuk dibenahin, dikiperin oleh ibu ya. Itulah the power of ibu ya, orang tua, karena ayah mah udah meninggal lama gitu kan. Oke. Seorang ibu yang begitu tulus ngurusin anak-anaknya ya. Moga-moga Ibu Yuhaini binti almarhum Haji Muhammad Yunus bintu Bagus Haji Mas Kabal Amin. lebarkan, luaskan makomnya, dan juga senantiasa diberikan kenikmatan dari wasilah ini ya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu, pokoknya itulah doa ibu. Saya itu termasuk bandel gitu kan. Jadi kelihatan sih Ji. memang kelihatan ya.
Jadi si bandel, tapi kan orang bandel katanya paling sering didoain. Betul. Mungkin ibu saya ngedoain, aduh si Agus moga-moga dia. Berarti negatif gitu. Biasanya orang-orang sukses itu berangkat dari perjalanan hidup yang dibilang orang tuh bandel gitu kan. Dan akhirnya sebandel-bandelnya Kang Haji kan akhirnya Baik. nyangsang ke Doa Surabaya ibu udah orang tua gitu kan. Nah, terus gimana, Kak Haji? selanjut lagi setelah itulah, nah disitulah mulai masa-masa di dalam taholi dulu ya, pembersihan diri. Kalau sekarang ngerti lah dikit-dikit istilah taholi, udah diampun ya, dimulai berubah dari nggak sholat ke rajin tepat gitu kan, mana mulai senang zikir dan malah wirid zikir. Betul. Itu terus. Tapi masih kerja di ini ya, di industri rekaman itu ya? Masih. Dari situlah titik poin. Dulu ketika di Bandung sebelum ketemu ibu gitu kan, maksudnya waktu masa-masa itu gitu kan. Ibu tuh maksudnya nyonya sekarang? Enggak, maksudnya ibu kandung, ibu orang tua, bunda, ya. Mbah, manggilnya Mbah. Mbah, si Mbah. Itu saya curhat, masalah saya masih banyak, inilah urusan belum nikah, ini kan, banyak dah gitu kan. Si ibu cuma jawab saja, iyalah katanya, 5 mau 10 mau 1000 masalah kamu, ya enggak. Kalau semuanya dibalikan kepada Allah, mas semuanya juga kalis, istilahnya ibu tuh gitu nasihatnya. Apa-apa aja Gus katanya dibagi dengan 0 tuh 0 gitu kan, serahkan balikin ke Allah segala urusan. Itu selesai semua katanya. Nggak ada yang lama-lama katanya. Dihisap asal kamu yakin gitu kan. Ya udah Bu, saya udah akhirnya saya disuruh mandi tobat gitu kan. Mandi tobat, sholat dengan khusyuk sampai nangis, sampai lemes badan. Dibimbing sama ibu istighfar. Malam-malam tuh istighfar yuk Gus, bareng yuk baca sholawat dan sebagainya gitu kan. Nah, setelah itu mulailah perubahan gitu kan. Perubahan. Jadi doa ibu kuncinya, sekali lagi doa ibu udah itu. Jadi disitulah mulai seneng, uniknya mulai seneng beli buku yang berbau tasawuf, padahal belum tahu. Kenapa? Tasawuf. Torekot juga belum tahu. Kenapa Kang Haji nyari buku tasawuf? Tahu-tahu saya punya buku cari Imam Ghazali aja kayak ada petunjuk gitu kan. Artinya lagi ini lagi ada rindu kangen batin ya. Ke toko buku gitu kan. Toko buku, cari-cari buku. Tadinya mau cari buku fikih bla bla bla. Ada buku Imam Ghazali, padahal belum terlalu akrab dengan hal-hal gitu. Saya beli aja tuh Imam Ghazali yang mutiara tasawuf itu kan. Ihya Ulumuddin. Beli, saya buka. Jadi benar kata para ustadz, itu ada hidayah yang memang sebelum kita menguasai yang Islam, iman, ihsan, ada juga hambanya yang diberikan hidayah ke ihsan dulu gitu kan. Ya enggak? Itu emang saya jadi ihsan itu. Yang tadinya koboi jalan, kalau ada orang tua ngelonong, pakai punten. Tiba-tiba begitu masuk gang, turun motor, biasanya aja gitu kan. Tiba-tiba udah habis dari situ, kayak ada teguran. Akhirnya, maaf Pak, saya mau lewat gitu kan. Udah mulai. Jadi ada ini ya, mungkin perasaan Kang Haji itu ada guilty feeling. Ke apa ya? Kesini semuanya ke kolbu. Kekosongan batin kali ya. Jadi mencari buku-buku yang dapat memenuhi kekosongan batin. Keinginan ruh ini, kalau belakangan mah tahulah gitu kan. Oh ini akhirnya mencari buku, semua yang dibeli ini sekarang kalau di rumah itu ya banyaknya awalnya buku-buku tentang ihsan aja gitu kan. Tentang ihsan, tentang perilaku kolbu. Itu gitu. Tahun berapa Ji? Proses 97. Iya, sampai tahun berapa tuh nyari buku begitu? Wah lama, terus ada buku haus ilmu, pokoknya cari sampai akhirnya belajar fikih ke kiai besar di Pengadegan almarhum Kiai Hanafi Nawawi. Di sana saya jadi ajudannya kadang-kadang itu kan, belajar tentang ilmu fikih, ilmu tauhid gitu kan dari beliau gitu. Suluddin ya. Nah, berarti apa namanya? Enggak apa-apa. Ini tolong Lim, ambil, ada air enggak? Air surga Kang Haji nih. Gitu. Nah, sorry. Enggak apa-apa. Ini gatel. Sama tisu. Tisu gatel nih, maaf Pak. Ya Allah.
istirahat dulu kali ya. Iya. Itu mah masa-masa itulah. Jadi Kang Haji entry point-nya tadi setelah gelisah itu kan menjalankan wirid, terus mendapat dukungan dari orang tua, terus adanya kebutuhan jiwa mencari buku tasawuf. Nah, itu sudah ada sebuah langkah yang cukup menggembirakan tuh, maksudnya yang cukup perlu kita syukuri. Jadi perjalanan itu mengarah ke ketasawufan, walaupun Kang Haji belum tahu apa itu tasawuf dan tarekat. Nah, dari tasawuf itu akhirnya bersentuhan dengan suryalaya ini gimana Ji? Setelah pokoknya belajar fikih kesana kemari gitu bla bla bla, terus kemudian Allahu Akbar gitu ya, semua juga perjalanan qadarullah. Suatu hari lagi saya sholat di Bandung waktu itu gitu Lagi kan. di Bandung nih. Lagi di Bandung sama ibu. Sholat zuhur tiba-tiba ketika Allahu Akbar udah selesai, merih hati, kosong, empty gitu kan, kering, haus. Saya nangis itu, nangisnya di masjid, di rumah, guguk nangis sedih, merih, aduh, ini apa gitu kan, kedengaran nama ibu di ruang tengah, nyamperin, Gus ada masalah apa, kata gitu kan. Ada masalah apa kamu kok nangis sampai gugugan? Ada masalah keluarga kan setelah peristiwa saya udah menikah. Nah ini ada sebelum yang terlewat nih. Waktu di Bandung itulah ada beberapa masalah setelah hijrah, belajar tobat gitu, didoakan sama ibu. Sang ibu bilang itu nanti juga kamu akan kebuka semua. Jadi semua masalah itu benar hilang. Kenapa? Satu-satu masalah utama kudu kawin ya budak mah. Kudu kawin gitu ya, obatnya kawin ya. Setengah agama. Ya Allah. Nah akhirnya sama ibu dia, moga-moga besok atau lusa cepatnya jodoh kamu akan dipertemukan. Akhirnya dengan nyonya yang sekarang ibu yang sekarang bukan kenal lama ya, teman beda kantor, kompetitor. Ceritanya kompetitor nih. Ya nggak, dia di perusahaan satu, saya di perusahaan ini, kompetitor nih. Dia punya tugas ke Bandung malam itu setelah 3 hari saya di Bandung, ya enggak? Masih dirawat sama ibu gitu kan, karena sampai lumpuh, sampai tak beda sakit lah gitu. Udah, kemudian waktu itu masih zaman pager, ya enggak? Cicit pager, dia punya sahabat, dia kenal teman saya. Ada satu orang tapi dia nggak bisa nganter teman saya ini gitu kan. Mau jenguk Kang Haji gitu? Bukan, dia ada undangan nikahan gitu kan. Ada nikahan di Bandung, temennya nikah. Di cewek-cewek bertiga nih mau ke Bandung gitu kan, mau hadiri tahun 97 itu. Karena pulang kantor berarti nyampe di Bandung jam 11-an malam mereka. Dia khawatir parayangan tuh 3 jam tuh. Nah, jadi dia cari teman siapa yang bisa jemput karena udah malam nih 3 cewek ini ya. Akhirnya teman saya itu ngomong, Gus lu di Bandung gue denger, iya. Ya udah katanya, tolong bantu dong tuh jemput si Dewi. Udah kenal gitu kan. Udah kenal gitu kan. Kan lagi sakit Kang Haji. Itu lagi istilahnya lagi mabuk-mabuknya gitu lagi kan. Mabuk, lagi lemes mabuk gitu kan. Cinta, ya enggak cinta. Kan itu yang saat Kang Haji ini kan lagi maksudnya. Iya lagi masa-masa apa namanya transisi. Pemulihan lah. Kan lemes kayak lumpuh gitu kan. Ini kok giliran ada perempuan kok semangat. Itu dia bakatnya langsung. Ini gimana? You like me, I like you, come on let's go. Udah tuh cakep tuh, udah dari situ. Ya udah dengan niat baik kan kita sok pahlawan emang. Kita ini selalu kan didekati oleh dayang-dayang sebagai security kita itu kan figurnya sebagai security. Kalau deket Mas Agus katanya gitu kan. Ada videonya tuh. Kalau deket Mas Agus tuh kayaknya kita aman katanya. Padahal saya kan dibilangin gitu. Ini kesel juga. Emang gua satpam. Gitu. Jadi itu tempat curhat. Enggak macam-macam gitu kan. Satu macam aja. Itu intinya. Akhirnya singkat cerita jemputlah dalam keadaan masih ini sakit. Oleng tapi saya jemput, kata ibu tuh ya udah berangkat aja udah. Teman perempuan 3 jemput. Ditanyalah ke istri, kamu rumah di mana nih? Nyebutin satu alamat. Lah saya bilang enggak ada kebetulan. Ini rumah kamu nggak jauh, itu mah cuman beda jalan dipisahin satu jalan doang. Dengan rumah orang tua. Dengan rumah orang tua. Enak dong, ngapelnya deket ya. Aduh, ya Allah, uaknya di situ. Akhirnya sampailah di situ. Nginep di situ. Di Di mana Bandung Ji?
Saya mah kan Gempol berarti nggak jauh Wetan. ya, oke. Dia nggak terlalu jauh, masih satu lokasi. Akhirnya Uanya juga kenal ibu saya gitu kan. Oh itu mah guru Waji Uwa katanya gitu kan. Oh ya udah ketemu dulu nih pembukaan satu. Dah akhirnya besoknya setelah nikahan dia datang ke rumah. Saya di Gempol main sama tuh tiga cewek itu. Tiba-tiba si ibu gertek dalam hati. Gus sebentar mau dibuatin apa minum? Ntar Mbah buatin gitu kan. Iya bu, si Aan kemana? Gitu kan. Adek nggak ada biar ibu yang buat katanya. Udah dibuatin sama si ibu. Udah gitu tahu-tahu panggil lagi Gus, itu siapa? Gitu kan? Kata Mbah. Kata Mbah tuh. Oh ini gitu. Ya itu tuh. Oh iya bu. Itu yang ibu mah kok feeling ibu itu calon kamu gitu kan. Gitu. Ini dahsyatnya the power of ibu ya. Dahsyat ya Allah ya Karim. Ya, di situ. Tapi itu udah ada rasa suka juga kali ya maksudnya yang sebelum-sebelumnya. Kenal doang. Oh baru kenal. Saya udah punya pacar, dia punya pacar juga. Gitu. Banyak gitu juga kan. pacar nikah lagi kayaknya. Lebay. Jelek berlagu. Kalau Bang Idan kan ganteng berlagu, ganteng maksimal. Betul. Kalau saya jelek berlagu dulu. Kalau saya ganteng maksimal, Kang Haji ganteng permanen. Ya Allah. Nah, Amin. Jadi dari situ akhirnya berapa tahun sampai akhirnya menikah tuh? Pokoknya dari peristiwa itu pulang bareng lah tuh. Saya udah pulang mau kerja lagi. Parahyangan. Dijemput sama kakak pakai mobil. Oh pulang naik bawa mobil Bawa mobil dengan kakak, biasa itu semua hidayah Allah kan. Ya, kakak nggak mengantar mobilnya, jadi udah pulang lah gitu kan ceritanya. Udah dari situ sehari kedua ketiga telepon-teleponan deh. Nonton bareng-bareng rombongan. Metropol. Begitu. Kok tahu sih? Oh tahu. Orang-orang dulu biasanya nongkrong di Metropol. Oh kagak, kita mainnya kace. Oh Chandra ya, di suka pertama. Iya dong. Kuno banget Iya, ya Metropol. Udah akhirnya Masya Allah itu qadarullah ya begitu. Di hari berikutnya janjian lagi tuh sama calon bini tuh. Belum tahu calon bini, pokoknya gertak hati aja semua juga. Akhirnya ngajak dia beli buku, kan saya lagi seneng-seneng baca buku agama. Janjian di salah satu toko buku terbesar di Senen. Bukan toko buku Matraman. di departemen store terkenal lah di daerah itu, di daerah Manggarai. Dia itu kan departemen store terkenal ya. Dia saya ke Manggarai, Pasaraya dia ke Pasaraya, dia ke Blok M. Toko bukunya memang terkenal, gitu kan. Boleh nyebut nama atau Sebut boleh. aja. Gunung Agung kan dulu siapa yang nggak kenal. Betul. Udah saya ke salah info Gunung Agungnya aja, padahal Gunung Agung yang saya kesini di sana kagak ketemu. Gitu kan. Aduh nyesek. Tapi akhirnya karena Kang Haji nyamperin. tunggu saya samperin kamu, jemput lah demi, jemput. Akhirnya diarahkan, jemput aja udah. Vespa, kan pakai Vespa? Oh udah pakai ini. Udah gaya. Udah gaya. Disitulah akhirnya Masya Allah. Akhirnya pulang dianterin ke rumah. Pertemuan ketiga tuh. Pertemuan ketiga. Udah. Pada pertemuan ketiga itulah sekitar pulang sampai rumah jam 10:30 itu kan. Begitu bilang ngobrol di teras itu kan. Oh tiba-tiba ada gertak hati. Untuk mengungkapkan baca bismillah gitu kan. Tiba-tiba saya bismillahirrahmanirrahim, dia kan di seberang sini gitu kan. Apaan nih Mas Agus? Bismillahirrahmanirrahim, saya cuma niat ingin ibadah lillahi ta'ala, saya gak mau pacaran lagi, saya gak tahu pasti kamu apa. Niat saya cuma ibadah saja supaya jangan terjatuh pada kemaksiatan gitu kan. Cuma ibadah, saya mau ngelamar kamu. Kaget cewek digituin kan. Dia begini? Iya. Dia gak mau dulu dong, tahu kita mantan primadona. Mantan primadona lagi, astagfirullahaladzim. Iya enggak. Dia kan taunya saya itu kalau kemana-mana dayang-dayangnya banyak taunya. Iya betul. Sampai sekarang juga masih sih. Nih. Wah katanya gitu. Ini nih Mas Agus nih sering bercanda melulu kata gitu kan. Oh dia ngomong gitu? Kan kita tahu kalau Mas Agus kemana ketemu, si Agus lihat tuh dayang-dayangnya katanya. Jadi dia tahu, saya bilang gak usah sekarang teman, kalau kamu oke, kasih tahu saya jangan lama-lama, seminggu. Kalau enggak ya udah kita jadi teman aja. Saya bilang gitu kan. Saya bukan cari pacaran, cari istri gitu kan. Betul. Udah.
Kamu ngomong aja sama ibu kamu. Gitu kan? Ngomong aja sama Mih namanya. Tahu-tahu dia benar laporan. 1 hari 2 hari gak ada kabar. Jomblo lagi gue nih. Jom. Karena di keluarga 11 ya, saya doang yang belum nikah. Allah. Jadi kerjaan saya kalau lebaran mobil saya itu penuh sama keponakan-keponakan. Om. Gitu. Ya. Hebring. Dalam hati, gua ngurusin anak orang, maksudnya saudara gitu kan. Penuh kapan anak gua nih nganter ngasih salam tempel. Ada semacam ini ya. Tapi seneng gitu kan. Setelah seminggu menjawab. Siapa tuh? Baru habis, kalau sekarang istilahnya habis isyrok lah ya. Kring telepon. Kalau dulu mah belum ada handphone, masih telepon. Kring. Pas saya ngangkat, assalamualaikum. Udah mulai assalamualaikum tuh, kan udah taubat kan. Bisa good morning. Biasanya hello kan dia. Nah begitulah. Udah mulai oke bung kan dulu mah oke bung, oke non dulu, maklum ya. Iya. Nah sekarang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah suaranya langsung gitu kan. Heboh bener. Dari situ saya tanya langsung karena udah nungguin. Tunggu nih gak ada kabar. Ya enggak, saya gampang, jangan digantung dong. Pastiin aja. Idih gak sabar banget katanya gitu kan. Terus gimana kabarnya? Iya bener kata Mas Agus. Saya ngomong aja sama Mih gitu. Orang tuanya, ibunya. Tuh Mihnya tuh ngomong apa coba. Kata Mihnya tuh, itu Mas Agus tuh yang kemarin nyium tangan Mih ya katanya. Yang waktu nganterin kamu dari Bandung katanya. Iya Mih itu dia. Nah apa ya, waktu dia nyium tangan Mih kok hati Mih ada geretak lagi, bicaranya geretak. Jadi jangan main-main, the power of geretak. Iya, ya cocok ya. Geretakan kalbu. Apa kata Mih? Kalau yang bener yang Mih kemarin nyium tangan Mih yang nganterin kamu tuh, yang siapa tadi Mas Agus, yang kamu dari Bandung nganterin tuh, Mih geretak hati Mih, yakin itu calon kamu, katanya gitu kan. Jadi menurutnya insya Allah Mih mah setuju katanya gitu kan. Ya sama dengan ibu saya dulu sebelumnya. Nah itu calon kamu. Jadi antara ibu dan ibu nih. Karena merihnya ibu. Gitu. Kalau begitu nih Ji, pas ajan kita stop dulu Ji. Stop dulu dong. Nanti kita lanjut. Iya kan nanti gerubak-gerubuk lagi kalau nggak ini. Oke, kita lanjut. Oke Ji, jadi kita lanjut nih Ji. Jadi Kang Haji nikah sama Ibu Dewi itu tahun berapa jadinya? Ya kayak di novel jadinya ceritanya. Gimana kayak novel? Tadi kan udah kan ya lawan tuh. Tapi belum keluar tahunnya kapan? Mengharu biru dah. Mengharu biru. Intinya mah doa ibu. Setelah diterima tuh kan lewat telepon. Mencomblo 3-6 tahun gitu kan. Iya, ya masa itu barulah itu. Kemudian. Berarti tahun berapa? 97 April itu kita nggak pakai pacaran, deket ya, tadi cerita tuh tek langsung tek gitu kan. Tep. Bulan apa langsung nikah? Lamar, setelah seminggu saya lamar dia menjawab oke, kata Mihnya. Salaman dulu dong berarti ini. Selamat gitu langsung. Bulan Juni. Udah akhirnya. Itu padahal belum kenal orang tua ya, anaknya itu kan keluarganya juga sama 11, saya berarti 11. Dahsyat juga Kang Haji 3 bulan bisa langsung ngajak. Ya itulah menikah. Namanya you ini like apa me. Kelebihannya? You like me, I like you, come on let's go. Itu kunciannya. You like Alhamdulillah me, ya. I like you, come on let's go. Iya, jadi Kang Haji Juni 97 ya, apa namanya? Nikah ya. Alhamdulillah. Dan sekarang di Agustus. Oh, sorry, Agustus. Jadi dari April kita ada ikatan dulu lah, lamaran. Agustus baru kerek benderanya. Tanggal 1 Agustus. Bendera kuning ya? Iya. Maksudnya janur kuning, sorry, janur bisa kuning. Aja. Lagi kerek bendera. Iya, janur kuning, tenda biru ya enggak? Tenda biru, janur kuning. Iya kalau kerek bendera. Itu aja banyak. Nah, namanya sebenarnya bukan ria ya. Ini hanya berkah dari kita itu mau taubatan nasuha ya, menjauhi. Jadi istilahnya kita melangkah sedepak ya. Allah akan berarti sehasta gitu kan. Asal kita bersungguh-sungguh bertaubat. Jadi istilahnya mah wasari'u ila magfirati. Bersegeralah kamu dalam ampunan Allah. Jadi intinya kalau kita nggak goflah dijamin semua rezeki. Jadi intinya taubat itu bukan hanya insya Allah ya dengan kita tobat
ya kan. Insya Allah mudah-mudahan nanti Allah akan terima tuh. Dengan begitu kita akan menemukan fase-fase kehidupan menarik lainnya ya. Wah, dahsyat. Contohnya Itu, tadi Kang Haji setelah pertobatan muncul keinginan jiwa ini memperdalam agama, Betul. mencari buku-buku tasawuf. Yang kedua, jomblonya pun terjawab. Akhirnya ketemu dengan Ibu Dewi gitu kan. Yang ketiga, dalam waktu singkat, cepat, tepat dan luar biasa. Itu perlu diturunkan nanti ilmunya tuh Kang Haji. Bagaimana dalam waktu singkat bisa melamar dan menikahi anak orang. Amin. Itu ilmu juga ilmu itu gitu kan. Ya. Nah, yang ketiga, setelah Kang Haji melakukan pertobatan, mendapatkan hidayah pencerahan, terus akhirnya bisa status menjadi seorang ayah gitu kan. Nah, fase kehidupan selanjutnya adalah Suryalaya. Oke. Gitu. Pokoknya itu begitulah ya ceritanya udah. Gimana tuh, Ji? Pokoknya kesimpulan dari bab chapter 1 tadi. Ketika kita mendekatkan taqarrub ilallah, taubatan nasuha, hijrah, kan di situ juga sudah disebutkan kuncinya adalah iman dan takwa harus selalu ditegakkan. Imtak. Dengan imtak ini kita bicara bismillah, baca bismillah dengan baik dan benar, dengan kesungguhan. Insya Allah jodoh itu kan luas, bukan jodoh istri saja. Betul. Banyak semua. Ini pun termasuk kesimpulan di chapter akhirnya dari situ Allah bukakan min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi dibuka dari jodoh dapat, itu kan rezeki juga. Betul. Kemudian guru. Nah, dulu terus terang bertahun-tahun kerja sekitar 15 tahun 10 tahun ya begitu-begitu saja gitu kan. Ketika itu sudah terbuka tanpa dihisap, dikasih sampai yang namanya mau nikah aja nggak punya duit. Duit cuma ada 3 juta, banyakan dia gitu kan. Saya cuma punya modal. 3 juta juga gede, Ji. Tahun itu, Ji. Ya alhamdulillah, tapi kan nggak belum kita kan lebay pengen gimana gitu kan. Ya, tapi tiba-tiba ada aja yang nelfon gitu kan. Ji, gue dengar mau nikah nih, gue seneng banget nih, seneng dengan udah transfer sama dia. Sesuai dengan kebutuhan sewa, kan kita orang lebay. Kita sewa gedung. Jadi semua ada intinya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh tobat untuk menapaki jalannya, ya udah jaminan gitu kan. Kalau kita benar-benar mengingatnya selalu gitu kan. Betul. Semua emang bangsa dunia mah kecil istilahnya gitu kan. Apa aja di nyata gitu kan. Dikobul. Nah, bisa berinteraksi dengan surya lainnya gimana? Oke, next. Ya pokoknya setelah cerita jatuh bangun ya. Jatuh bangun aku mencarimu. Gimana tuh? Jatuh bangun aku mencarimu. Ya gitu kan. Jatuh bangun perah-peri terus terseret ke dalam hidayahnya, bangun masjid. Gitu kan, di komplek belum ada masjid. Sudah tinggal di Bekasi begitu menikah ya? Udah nikah, hijrah ke Bekasi Harapan. Diperjalankannya. Ternyata dengan semangat hidayah itu jadilah masjid gitu kan. Walaupun banyak tantangan, banyak teror apa-apa dulu karena merasa kita itu nggak pernah merasa apa-apa, udah pengen berjihad aja udah. Artinya jihad yang positif ya, bangun masjid karena itu di sekitar komplek. Komplek sekarang ada udah jogrok al-islah. Dulu kita motori, kita babat alas. Betul. Gitu dari tempat. Masjid berarti tahun berapa tuh Ji terbangun? Itu gak lama tahun 2000. Jadi 97 saya pindah. Tahun 1999 saya pindah ke Bekasi. Langsung saya koordinasi dengan tetangga-tangga, kita bangun masjid lah gitu kan. Berdirilah sampai sekarang. Alhamdulillah gitu kan. Itu dengan segala suka duka. Nah, kemudian dari situ terus jadi DKM selama 15 tahun gitu kan, bla bla bla, dengan segala ujian. Apakah kamu mengaku sudah beriman? Tidak aku uji. Diuji dulu itu dengan segala macam, dengan teror, dengan fitnah, apapun juga udah biasa lagi. Udah. Itu kayak Wafi pernah ngisi kalau nggak salah di masjid itu ya. Udah alhamdulillah. Itu kita jalanin aja. Karena kita sendiri yang tahu perjalanan itu gitu. Dan kita yakin bahwa kita ini ada yang menjagai gitu kan gitu. Nah, ketika tadi ujung-ujungnya
suatu siang saya sholat zuhur tadi, dulu mencok-mencok nih ceritanya. Nggak apa-apa. Ada kekosongan di empty. Di kantor. Habis sholat di rumah di Bandung, lagi sholat zuhur, habis sholat nangis. Nangis segug-juguk-juguknya. Ini ditanya masih ibu, kenapa Gus nangis? Ada masalah? Gak ada masalah, gak ada masalah. Anak istri sehat, kerjaan aman. Nanti apa yang kamu masalah? Ini saya nunjuk gak tahu, gitu kan? Boro-boro tahu. Ini kok kantong gitu. Kering, kantong tebel. Alhamdulillah tebel. Udah, masya Allah. Udah akhirnya saya nunjuk-nunjuk sini, si ibu langsung ngerangkul. Anak ibu 11, semua baik semua, soleh semua. Kamu kok Gus katanya, yang pengen tahu tentang jeroan katanya kan. Ternyata Allah menunjuk kamu untuk belajar agama lebih dalam lagi. Yang kamu cari itu adalah bukan guru sembarangan. Ibu tahu kamu udah ngaji ke sana sini. Ya. Bagus, itu awalnya. Sekarang saatnya kamu belajar jeroan. Kata apaan ibu. tuh katanya gitu kan. Gak ngerti apaan Bu. Gitu. Bukannya sama aja, ya enggak. Ada guru khusus namanya guru ruhani. Tuh, ini mah nggak bisa dicari-cari Gus. Biarpun kamu asal karuhun semua nenek moyangmu dari Banten, nggak mesti dari Banten kalau kayak gini mah, gitu kan. Kalau nanti kamu udah jodoh mah dipertemukan, gitu kan. Jadi caranya gimana? Gitu kan. Ya udah Bu, ajak Agus ke balik kampung Paneglang mau menapaki tilas makam nenek moyang. Karuhun. Ibu mah seneng banget ketika diajak ke pulang kampung, kan paling demen tuh almarhum ibu. Wow, air dibawa ke Pandeglang. Seneng dikenalin sama saudara-saudara yang mati obor gitu kan. Dari kalau dari ibu emang deket, dari keluarga ibu mau udah kenal satu kompleks. Kalau yang dari bapak agak misah-misah. Mencar. Gitu. Barulah saya mulai menapaki, karena dulu tergelap oleh dunia jadi jarang silaturahmi itu. Napak tilas makam kakek-kakek sampai ketemulah salah satu turunan dari dari almarhum bapak gitu kan. Yang saya cari itu adalah bukan cari tanah warisan. Kakek saya orang kaya di sana. Tapi yang saya cari itu adalah siapa turunan kakek yang ahli zikir yang saya cari, atau ustadz atau kiai. Ketemu satu gitu kan. Diskusi sama dia. Akhirnya dia bilang, Masya Allah Gus, asal kamu udah mau mah ketemu. Saya aja kalau masih mencari katanya gitu kan, karena kalau saya ini kamu belajar ilmu nahwu sorof tuh kobong-kobong katanya gitu kan. Kalau mau belajar di sini 2 tahun, setahun 2 tahun kamu bisa nahwu sorof katanya gitu kan. Waduh, saya masih kerja gitu kan Pak Ustadz. Ya udah, yang kamu cari saya juga lagi cari. Caranya gimana supaya saya dapat? Udah istikharah we. Nanti malam jam 2 mandi. Itu tahun berapa sih? Itu tahun udah masuk 2007. Oh, 2007. Itu sebulan sebelum dapat talqin zikir. Oh, oke. Jadi setelah Kang Haji sudah berkeluarga, sudah tinggal di Bekasi, waktu itu pulang ke Bandung lah gitu ya. Akhirnya napak tilas ke leluhur, ziarah ke makam ya. Itu tahun 2007. Oke. Nah, apa yang didapat tuh Ji setelah melakukan habis napak di situ tilas? diajakin istikharah kan, pulanglah. Itu kan Sabtu Minggu dari Pandeglang habis ziarah ke orang tua tuh kan. Ke karuhun, buyut-buyut semua. Pulang saya malamnya langsung mandi malam, doa sesuai arahan Ustadz itu. Istikharah minta, ya Allah, kalau sekarang kan ya Allah temukan aku dengan figur soleh gitu kan. Cuman doanya gitu, ya Allah temukan aku dengan seorang guru pembimbing ruhani. Kalau Ustadz itu ngomongnya mursyid, udah baru tahu dari situ mursyid. Mursyidku ya Allah, pembimbing ruhku ya Allah, malam-malam tuh. Apakah Ustadz itu sudah ikhwan juga? Belum. Oh, bukan. Dia tapi juga dicari. Tapi dia sudah menyebut mursyid. Masih ngajar ilmu alat gitu kan. Tapi dia sudah menyampaikan ke Kang Haji istikharah minta dicarikan di pertemuan dengan karena mursyid. dia juga lagi cari gitu kan. Oke. Gitu. Kalau yang gitu mah saya juga lagi cari. Oke. Akhirnya besoknya saya kerja Jakarta. di Jakarta di Warner ya, Music. Gedung Alia. Oh iya. Kerja kan biasa Petani, kita ya. sebelum kerja jam 9, Duha. jam 8 saya duha dulu di situ. Duha saya udah biasa sholawatan, zikir yang saya bisa gitu kan. Penjaga gedungnya Pak Haji Nung, alhamdulillah Pak Haji Nung, assalamualaikum Pak Haji Nung tuh ya, Nur Najaya. Akhirnya ngeliatin saya aja, Pak Haji rajin banget katanya, wirid apa kata gitu. Ini aja yang saya bisa, siapa yang ngasih? Ada aja yang ngasih kata gitu kan.
dia sebagai apa ngasihnya? Biasa, ustadz biasa gitu kan. Aduh kehela, nah, Pak Haji udah ikut Toriko enggak? Udah punya mursyid Pak? Justru baru pulang dari Paneglang, saya bilang lagi menapaki tilas, pengen cari pembelajaran zikir yang benar gitu kan. Saya bilang gitu. Dia diem, ya udah ikut saya ke atas ke kantornya. Di kantornya dikasihlah majalah Al-Kisah. Taruh majalah Al-Kisah Niji. Saya langsung lihat ada Pak Wafiuddin di situ, Pak Kiai Wafiuddin, gambar saya kan saya nggak tahu beliau mursyidnya, bukan, ini wakil talkin mursyid, mursyid yang mana ada gambar abahnya di pojok kiri itu Al-Kisah. di Al-Kisah. Ini mursyidnya Pak Kiai Wafiuddin itu adalah wakil talkinnya di Jakarta. Kita ngajinya ngambil talkinnya melalui Pak Kiai Wafiuddin, ini mursyidnya. Oh gitu. Kalau Pak Haji berkenan, gitu kan? Nanti saya ajak ke pengajian. Itu tahun berapa? Di balai. Itu 2007. 2007. Jadi 2007 ketemu Haji Nung, diperkenalkan dengan Kiai Wafi dan diajak ke pengajian di Balai rumahnya Pustaka. di Balai Pustaka. Oke. Nah itu Haji Nung udah nempel kayak ayam mau kawin, kayak ayam gimana ya, ditempel terus saya sama dia, makan diajak makan kemana diajak temenin sambil dia buka wawasan tentang Toriko gitu kan. Saya iya aja gitu kan. Dia mepetnya hebat, wah, pokoknya nempel jelasin tentang mursyid dengan TKN sampai hari Selasanya dia bilang, Ji ini kesempatan nanti malam ada di Balai Pustaka gitu kan. Kalau Pak Haji pengen belajar zikir dengan baik dan benar yang tersambung kepada baginda Nabi, monggo kita ikut. Nah, Selasa bulan. kalau nggak salah Selasa ya di Balai Pustaka. Kalau Balai Pustaka itu kajian itu dulu Senin malam ada. Senin malam Selasa. Iya malam Selasa. Iya, malam Selasa. Iya 2007 tuh ya. 2007. Bulan apa Ci? 2007 kalau nggak salah itu September ya. Waktu itu udah Oktober. ketemuannya belum? Oktober. Udah ketemuannya belum? Kan ada di situ. Kalau saya tuh ya nggak kenal orang tapi orang kenal saya Oh gitu. iya benar. Beda kan? Ya. Benar iya. Luar itulah banyak Kang Haji. Iya. Betul. Oke, jadi akhirnya di situ lah ngambil talqin zikir pertama kali. Ada unik dulu sedikit. gimana Ini uniknya pentingnya begitu Haji Nungji, ntar malam kita ikut pengajian ya, majelis zikir, ayo. Saya udah tergerak nulis apa itu tarekat. Bikin daftar apa itu pertanyaan. mursyid, apa itu zikir, dan apa itu kifarat, apa itu mursyid, apa itu Toriko, apa itu zikir. Pokoknya ada 7 pertanyaan lah. 7 pertanyaan. Ya enggak, seputar itu. Ditulis di kertas. Tulis di kertas saya Taruh taruh. di peci? Enggak, ya sini belum pakai peci, kita kan tapi- kantor kan. Oh iya, kalau Kang Haji kan memang kantong tebel. Iya, kita kan udah ngantor nggak lebay. Iya, betul, Jadi kita tetap pakai baju Baju kerja. Jean, iya nggak? Jean. Gesper Matahari. Harley Davidson, ya keren. Sepatu masih lancip. Lancip. Oh iya, genitnya masih ada deh itu ya. Sepatu cowboy, Iya. keren ya kalau nanti. Dompet pakai Nanti rantai. foto-fotonya kita ini ya. Iya, dompet pakai rantai. Rantai sama sisir merah satu. Oh, iya, golok cinta. Begitulah, atur aja deh itu. Nah, setelah itu pergilah kita Ke Balai Pustaka. Balai Pustaka. Berareng dengan Haji Nung dari Rombongan 5. Tugu Tani. Aib dah segala Aib, macam. Kang Haji Nung. Aib, Kang Aib. Ya gengnya itulah gengnya. Genggong lah ya. Genggong dah. Akhirnya sampai di Balai Pustaka Pak Wafi lagi ngajar di luar. Setelah Isya dipimpin Ustadz Handri zikir-zikir dulu. Sempat kaget zikirnya begitu kan. Banyak dosa kali ngejengkang gitu. Oh gitu. Kaget. Wah, Masya Allah. Tapi lama-lama. Itu udah sedang dengan Bu Dewi belum berangkat ke sana? Belum. Oh enggak, belum dulu. Oh baru Kang Haji sendirian. Kita sebagai imam ya harus bersih duluan dong. Betul. Udah selesai itu zikir, Pak Wafi baru datang habis ngajar, langsung beliau buka kalimat bla bla bla. Sepertinya banyak jamaah baru nih gitu kan. Alhamdulillah. Langsung nggak pakai tedeng-aleng. Saya yakin semua yang hadir atau yang baru-baru itu adalah yang kesini adalah sudah senang zikir, wirid, bla 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 bla. Semua bagus gitu kan. Semua bagus, nggak ada yang salah. Cuman ada tata cara, adab-adabnya. Baru tuh masuk tuh
pertanyaan pertama saya kan mursyid, keluar tentang mursyid itu apa sih, gitu kan? Asalnya pertama zakar, zikir, asal kata zakaro, bla 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 dijerangin. Oh ini berarti pertanyaan saya udah kejawab satu, saya diem lagi, pengen tahu nih, belum nanya nih, kan nanti saya sip tanya jawab gitu kan. Begitu kedua tentang yang dibicara nggak langsung ke toriko dulu, nggak, mursyid tentang toriko bla 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 dibuka, adab-adab bla 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 sampai pokoknya intinya singkatnya itu yang sebelum saya nanya itu 7 pertanyaan itu terjawab semua. Terjawab dalam kajian dari Pak Wafi. Pak Wafi tanpa stop. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Ini dia kali. Gitu kan. Ini yang saya cari-cari, dibuka semua dalil-dalil Qur'annya apa-apanya gitu kan. Karena dulu saya masih seneng main dalil gitu. Betul. Mana dalilnya? Mana? Itu. Nah, akhirnya Wafi buka pertanyaan, tanya jawab. Haji Nung bilang, "Ji, ada pertanyaan enggak?" Gitu. Saya sodorkan. Punten, coba lihat Haji Nung. Ada enggak yang belum terjawab? Dia lihat, "Wah, subhanallah. Kejawab semua tadi," katanya. Ya udah enggak usah jawab. Enggak usah nanya. Enggak usah nanya, tinggal talkin aja nanti gitu. Kata Pak Haji Nung gitu. Talkin apaan? Pak Wafi nerangin juga talkin zikir. Ya udah, selesai jam 10, yuk kumpul. Yang mau ikut talkin, majulah 5 orang yang dari Tugu Tani ya, dari Tugu Tani dan ada yang lain, ada yang Ikhwan yang udah kesono juga, ada ikut gabung gitu kan. Udah akhirnya proses pertama la ilaha illallah udah selesai. Yang kedua ketika talkin zikir khafi, waduh nangis kejer saya sampai ngerunduk. Untung saya berhadapan dengan Pak Wafi posisinya. Emang kenapa kalau nggak berhadapan? Kayaknya lebih jos gitu. Jadi dapat pancarannya ya. Kalau bahasa kita mah vibrasinya gitu kan. Itu langsung begitu zikir khafi kan Pak Wafi kalau zikirnya masuk ke zikir yang kedua yang zikir khafi. Nah, itu begitu udah saya jatuh lagi blek lemas udah Pak Wafi terus lanjutkan gitu biasa kan. Wah, muasabahnya ya. Muasabah nangis terus nangis blank hilang tuh. Gak tahu kemana saya ruhnya tuh. Oh, mengalami ini semacam ekstase atau apa gitu, tapi sempat kok hilang gitu. Betul. Plok, udah selesai, udah Sayyidina Muhammad udah amalkan ya, udah selesai. Jadi alhamdulillah nih Kang. Setelah itu ya. Akhirnya pulang kayak ketemu 7 langit bintang langit Bu. Malam itu? Pulang naik motor. Wah senengnya hati. Ini yang gue cari. Sampai pulang ke Bekasi ini ya? Pulang Bekasi tapi malam-malam. Gak kelewatan ya? Setengah satu sampai teriak-teriak. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wah itu seneng girang banget kayak ini dia kayak gitu. Itulah inti karena kita yang ditembus intinya betul. Itulah yang dahsyatnya. Itu yang dahaga spiritual Kang Haji itu terjawab pada Senin malam bulan September tahun 2007. Jadi begitu ibarat kata membuncah ya. Membuncah. Akan naik motor pun bahagia. Lagi katanya. Iya, karena mengalami sendiri. Dan lagi naik motor pulang walaupun dini hari, perasaan begitu senang ya. Tapi nggak kelewatan rumah nggak kelewat ya. Iya. Nggak kelewat rumah kan ya? Nggak kelewat, tetap masih kan kita harus tetap kontrol. Ingat. Takutnya kesenangan lewat. Cuman happy aja, teriak-teriak sendiri di jalan. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kata, happy gimana sih happy? Kayak namanya ketemu kekasih, ketemu ruhnya ketemu gitu kan, dengan mursyidnya. Setelah talkin gitu langsung ini ya mulai aktif kan di kajian-kajian kan di tempatnya Kiai Wafi itu kan ada kajian-kajian di rumah dan juga akhirnya ada majelis zikir pindah ke Masjid Nurul Iman terus ke Al Mubarok. Nah saat itu sudah mulai aktif ya? Aktif lah, udah kesedot lah, udah bagian. Terus kemudian berarti juga udah ikut kursus tasawuf juga dong ya? Ya ikut kursus dengan tasawuf pertama dulu sekali di Rawasari kan? Ya, sendiri. Setelah saya zikir praktekin, istri saya kok beda zikirnya. Ikutin aja kalau bisa ikut aja. Enak ya katanya. Gitu kan?
kok enak, baru saya jelasin ini yuk ikut saya yuk khusus tasawuf di Rawasari itu. Dengan Pak Satori. Dapet lah tuh Pak Satori apa akhirnya dapet lah talqin zikir. Udah sampai insya Allah sampai sekarang masih terus dia Alhamdulillah rajin. sekarang itu akhirnya ya bukan hanya dengan nyonya tetapi anak-anak juga sudah Alhamdulillah ada talqin nembus. zikir. Beberapa tetangga juga tembus. Obor makin melebar ya, bukan hanya ke dalam, maksudnya ke istri, ke anak, tapi juga ke tetangga keluar ya. Ihdina itu tunjukilah kami, ihdina tunjukilah kami. Kalau kita udah dapat hidayah, ngejalanin memang ini jalan, zikir ini adalah membuat kita nyaman, nikmat dan bisa membersihkan hati kita, gitu kan? Kita udah tahu esensinya ini zikir, gitu kan? Udah kita berbagi kepada keluarga ikut, keluarga ibu ada beberapa ikut, keluarganya saya ikut, tetangga, makanya jadilah gitu kecil pelan-pelan karena kitanya sendiri masih terus belajar gitu kan, nggak ada berhentinya belajar. Itu ya, jadi ya tadi seperti. Terus waktu pertama juga ceritanya pulang dari Bekasi sampai di rumah tidur blok, besoknya kerja nih, ada uniknya dikit. Akhirnya besoknya habis malamnya ditalkin, saya tidak mau naik motor gitu kan. Akhirnya saya naik kereta api ke Keranji. Keranji. Baru mau jam 6-an tuh di Keranji, baru masuk pintu gerbang ada seorang bapak-bapak setengah baya, pakai baju koko, pakai topi haji gitu kan. Dia dari jauh udah gini-gini. Saya lihat gak ada orang di belakang, belum banyak orang. Saya iya Bapak. Dia nyamperin. Nyamperin begitu. Dia nyamperin atau Kang Haji nyamperin? Saya nyamperin berdua-duanya, dia juga nyamperin, nyamperin, ketemu dia langsung rangkul. Kaget saya gitu kan. Kaget. Dia main rangkul aja tuh bapak-bapak setengah baya udah tua beruban gitu pakai baju itu. Selamat ya. Amalkeun sing enya-enya katanya gitu kan. Ngebisikin. Saya kayak orang ini takutnya saya dihipnotis gitu kan. Dompet masih ada enggak gitu. Enggak ada. Saya bingung. Loh, siapa itu gitu kan. Udah akhirnya pulang dari kantor maghribnya saya pengen coba ketemu lagi nggak ke situ. Nggak ketemu, saya tanya. Bahas maghrib di Keranji lagi, saya sholat lagi. Begitu habis sholat tiba-tiba saya kan masih malu-malu, zikir la ilah masih biasa pelan gitu kan. Tahu-tahu di belakang saya ada preman bajunya gini gimana gondrong. Dia langsung narik. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin. Saya masih belum ngeh. Terus baru ngeh. La ilaha illallah. Saya bilang langsung nyetrum tuh. Udah saya mundur ke belakang dia. Ikut. Dia, wah mantep banget tuh preman itu baju dokin banget tapi dahsyat, powerful. Ke bawah aja loh. Wah, ikutin terus aja. Wah, sampai nangis terus. Gitu. Dia mantep selesai. Bapak dari mana? Saya baru semalam ditalkin, dia rangkul lagi. Selamat ya, moga-moga Bapak jadi pengamal. Saya udah lama Pak katanya gitu. Itu preman tuh gitu kan. Udah ngobrol. Siapa jadi tuh yang apakah setelah itu pernah ketemu lagi dengan bapak-bapak yang dijumpai pada pagi hari dan malam hari itu? Saya tanya ke preman itu, Pak di sini ada bapak-bapak begini. Ya banyak Pak model kayak itu, tapi kalau yang Bapak ceritain mah ya wallahu alam Pak, saya nggak berani jawab, nggak tahu. Kalau yang menetap di sini mah nggak ada katanya gitu kan. Yang saya tahu, saya kan bertahun-tahun Pak jaga parkir di sini. Akhirnya sempat ketemu lagi nggak dengan mereka Ji? Dengan siapa tuh? Yang preman itu, yang maksudnya yang ketemu orang yang malam hari sama yang pagi hari? Nggak pernah ketemu lagi ya? Mungkin nanti di yaumil akhir ketemu. Oh gitu. Dalam barzah ketemu lagi. Terus Ji, terakhir Ji, untuk ini fase akhirnya ke Surela itu kapan Ji? Itu kan Kang Haji talqin 2007. Iya kan? Nah, udah langsung aktif tuh, kenal sama Ustadz Handri, kenal dengan Bang Idan semua bla bla bla, kenal dengan teman-teman dah di sini gitu kan. Di Rawamangun. Masih di Rawamangun. Itu masih belum aktif di Tech Center kan, kita masih belum ada khotaman, belum ada kan. Majelis khotaman belum ada, masih di Balai Pustaka kan. Semua kan masih aktivitas di Balai Pustaka. Di Rawamangun itu 2011-2012 kalau nggak salah, masjid. Udah di Musola At-Taufik gitu ya, gitu. Nah,
Kemudian barenglah kita berangkat pertama kali ke Tahun? Suralaya, diajak Ustadz Handri sama anak-anak dari ada dari Alia ya. Rame-rame kita Ustadz Rohani. manakib ya, baru pertama kali. Tahun berapa Ji? Itu waduh lupa saya tuh, pokoknya berapa tahun nggak tahu. Insya Allah sih bangsa 3 bulanan setelah talqin gitu. Udah Ustadz Andi dan teman-teman kita berangkatlah pakai mobil saya ke sana. Udah itu sampai di sana itu kan ajengan jejen lah yang ini yang apa? Yang khidmat ilmiah. Oh, khidmat ilmiah. Ilmiah. Nah, waktu ajengan jejen kan rame kan, wah bejibun kan. Tuh, saya kayak di negara mana kok ini masuk ke sini hawanya lain, suasananya gitu kan. Juga antah berantah nggak tahu. Padahal ibu istri saya itu kan kampung aslinya Panjalu. Deket ya. Jadi setahun hampir 7 kali bolak-balik situ kan pasti mau Lewatin. ke Panjalu pasti ngelewatin dan sering Ramoyanan, mampir Ramoyanan. makan satenya yang di depan kambing tuh. Cuman lihat foto abah, oh ini pengersa abah gitu. Oh cuman gitu doang kan. Oh ini. Pernah pengen tahu masuk doang. Masuk pengen tahu lah Suralaya nih apa nih. Tuh, kan waktu itu taunya cuma narkoba aja kan, tempat narkoba, ternyata bukan, itu masih bagian kecil karomah barokah abah untuk pemulihan narkoba. Kita belum nyampe tentang ketasawufan atau ilmu thariqahnya. Parkir ngeliatnya, oh ini masjidnya bagus ya, bersih gitu. Gak sholat, gak ketemu abah, pulang lagi gitu. Sampai begitu, bolak balik tuh setahun bisa 3-4 kali pulang kampung tuh. Nah baru tahun berikutnya. Oke, apa Ji kesan pertama jumpa Pangersa Abah ketika pertama kali ke Suralaya? Ceritanya udah kita jadilah di situ ikut manakib, duduk di, karena Ustadz Andi yang tahu duluan, kita dengerin manakibnya pakai radio di rumah. Rumahnya Uwa ini Oke. Oh, Mang Oke. Ope di situ. Oke. Di situ duduk saya gini. Begitu ajangan khidmat ilmiah ya. Itu selama khidmat ilmiah saya nangis sejadi-jadi, enggak tahu apa yang dinangisin. Selama nama orang ya. Itu si Aib semua nggak berani. Ada apa Pak Haji? Karena lagi asik, ini tuh kerasa dikodok, diremes-remes ini si kolbu tuh, merih, ada merih-merih nikmat gitu, kucur terus nangis, nggak tahu apa yang ditangisi gitu kan, nangis sejadi-jadinya, tamu-tamu aja nyalamin, gitu kan ceritanya, ya nggak, bukan sinetron. Kalau saya biasanya ada istilah nangis arwana, pura-pura nangis rahwana. Buat kondisi-kondisi kalau baca tanbih pura-pura padahal mah bukan mengada-ngada gitu kan. Ini mah begitu. Betul, jadi pengalaman. Dari situ Allahu Akbar, itu gak bisa terlupakan lagi. Ngantri lah kita sampai di ujung di makam Abah Sepuh. Begitu ngantri panjang, saya lagi baru beli handycam, lagi seneng-senengnya syuting video, makanya sekarang juga masih syuting apa-apa. Sekarang lagi syuting gitu. Sekarang lagi syuting ya, bukan lagi ngobrol nih. Oh iya. Warung lagi ngobrol. Udah mati ya? Enggak udah. Oh, iya. Jadi habis dari situ, tiba-tiba lagi baris panjang. Ini udah mulai sedikit, bukannya Robito, padahal belum tahu Robito gitu kan. Cuma saya uluk salam, taunya mah uluk salam aja. Ngantri sambil pegang kamera. Ngantri madrasah nih ya? Panjang kan ngantrian. Saya nyeluk, Assalamualaikum Pangersa Abah gitu kan, pakai bahasa Sunda. Simkuring dari Bekasi, Agus Syarif Hidayat, Mugia Abah izinkan saya ingin ngaras ke Abah gitu kan. Amun di Widian abdi pengen di aku ku Abah gitu kan. Di Widian dimudahkan abdi hayang tepang sareng Abah gitu kan. Pakai bahasa gitu. Al-Fatihah. Belum selesai Al-Fatihah tiba-tiba kayak ada yang narik, itu keluar dari rombongan, keluar aja. Tak. Gitu kan? Tak, udah sambil kamera on terus nih. Saya bilang ke Ustaz, masih ada videonya itu, masih ada di rumah. Pakai
di situ kan kita. Tat, saya keluar dulu, nggak ngomong kemana Gus? Nggak, udah Ngomong dengan dia bisa dengan Ustadz Handri. Ustadz Handri. Saya keluar dulu, ada urusan bentar. Jangan lama-lama, ya. Itu di mana? Itu kan pertama kali ke Suralaya, belum pernah tahu bisa masuk dari dapur gitu kan. Ya agak maaf, mungkin saya agak soal ada kalau sekarang mah. Itu masuk aja diarahin ke dapur dengan PD-nya, tidak ada ragu, tidak ada apa. Malahan jadi so akrab gitu kan. Kan ibu-ibu tuh pada masa saya masuk babu, ibu-ibu. Bu, assalamualaikum bu. Saya mau ke Abah. Itu ibu-ibunya pada berdiri, mangga. Terus diantosan ke Abah. Udah masuk lagi ke ruang tengah tuh. Ada kiai-kiai di depan. Di ruang yang TV itu ya. Ali, Kiai Sandisi, ada beberapa tamu-tamu apa itu. Orang yang ini makan. Lagi makan tamu. Saya nyelonong aja. Bawa kamera center. Assalamualaikum Pak Kiai. Tahulah ini Kiai gitu. Kiai, hampura mereka apa? Oh mangga kata gitu kan. Masuk lagi ke sebelah sana Pak, masuk saya baru tahu pengarsa Umi Yoyo itu di depan pintu Abah lagi gini, tutup pintu Abah kamar. Oke, kamar yang ada TV itu kan. Duduk tuh, pengarsa Umi Yoyo lagi nunggu gitu kan gitu. Saya teriak, panggilnya ibu waktu itu, belum bilang Umi kan, bu mau ke Abah mau apa? Belum tahu kalau itu pengarsa Umi. Belum tahu. Karena orang baru kita kan, udah mangga terus diantosan Pak, mangga di situ di madrasah gitu. Udah masuk duduk di sebelah Abah, gitu kan, ini Abah kursi, udah duduk aja, nuhun Abah, nuhun. Sendirian Kang Haji? Sendiri, nuhun Abah, terus ditampi, abdi diem aja, tiba-tiba saya duduknya kan posisinya bukan posisi sila gitu kan, posisi kayak sholat sunnah. Tahiyat. Lagi begini tiba-tiba dia menikmati gitu kan. Atau tangan kanan kayak ada yang ngangkat. Saya lawan karena dianggap rarasaan gitu kan. Ini rarasaan aja, saya giniin lagi gitu kan. Diam lagi, naik lagi. Saya tahan lagi, jatuhin lagi. Pas yang ketiga udah mau naik lagi, mau saya tahan jatuhin lagi, tangan tuh lepaskan saja, kata gitu kan? Kata? Ya tawalah lah pasti. Ada suara begitu? Di sini. Di batin. Lepaskan wae. Gitu kan? Udah saya lepasin. Ke sini. Jungkir balik lagi udah. Pokoknya nangis aja lah gitu kan. Nangis udah. Itu ada setengah jam. Baru sadar. Setengah jam bersama pengarsa Abah di situ ya. Udah. Gak ada yang lain, cuma sendirian aja. Gak ada, itu yang namanya almarhum kayak Haji Ajengan Dudun. Yang jaga enggak ini. Mang Ujang almarhum enggak nyolek supaya enggak boleh di situ, enggak ada. Anteng aja pinggir Abah setengah jaman. Baru setelah sadar, Insya Allah saya ingat ada Ustadz Handri dan teman-teman rombongan. Allahu Akbar. Tapi sebelum itu tiba-tiba saya amin gitu kan. Ajengan Dudun ngomong, tadi saya mau nyuruh Pak Haji amin kan, Abah lagi doa gitu kan. Tiba-tiba kok refleks aja gitu kan, halus banget gitu kan. Kok bisa ngaminin aja, emang bener Pak Haji. Syukurlah Pak Haji ngartos, emang Abah lagi doa, Pak Haji aminin. Tadi saya mau nyuruh aminin karena Abah lagi doa. Tapi tiba-tiba saya amin, nuhun Abah amin. Lagi doa beliau gitu kan. Baru sadar saya telepon, balik lagi duduk, ngomong lagi sama Abah. Pengarsa Abah, punten saya nggak sendiri bawa rombongan, di luar masih ada yang ngantri. Kalau izin tidak suul adab, mohon izin ke Abah untuk ngajak teman-teman gitu kan. Udah tiba-tiba Abah kayak tek gitu kan, kayak ngangguk, tiba-tiba udah plong aja. Udah saya ke pintu telepon, saat lihat ke pintu saya goyang-goyangin. Pintu madrasah yang dijaga tuh askar. Itu belum buka ini ya, belum dibuka untuk silaturahim waktu itu ya. Udah rame, udah masuk. Saya nongol. Punten askar, punten ngasih tahu temen. Gus di mana Gus? Pak Haji di mana? Lihat ke pintu madrasah. Tuh tangan saya goyang-goyang itu, saya udah di dalam. Hah?
Katanya, kok udah di dalam bisa dari mana? Ada. Gimana caranya? Masuk dari dapur. Wah, sul adab ntar katanya. Saya udah izin Abah. Katanya. Insya Allah gak ada sul adab kalau udah diizinnya. Udah, bener Ji katanya. Udah ini saya buktinya nih di sini lihat nih gitu kan. Akhirnya tadi rombongan masuk dari dapur. Bangsa 7 orang tuh. Udah duduk. Alhamdulillah. Saya duduk di sofa sambil ngeliatin Abah gitu kan. Puas tuh. Nikmat puas. Samperin sama anaknya. Almarhum Endang ada. Oh, Pak Haji Endang. Di mana Pak Haji? Bekasi, Masya Allah. Bersyukur ya. Ditampi ku Abah. Tiasa duduk di dia. Sambil ngelihat pengersa Abah tuh. Kata gitu. Udah. Begitulah kurang lebihnya. Mohon dimaafkan. Ini ngalir saja ya, moga-moga yang benar datangnya dari Allah, dari pengersa guru agung. Alhamdulillah. Kalau yang ece-ece main dari Al-Fakir yang borokokok, yang bedegong, Gus Rif. Jadi kemarin ketemu Cing Abdel, ada satu statement yang menarik dari Cing Abdel Ji. Bisa bersama dengan pengusaha Abah di satu ruangan, itu merupakan suatu kemewahan yang tidak terkira. Betul. Kalau kita mikir kemewahan Ji, bahasa kemewahan itu menarik. Jadi mewah itu bukan harus kita di hotel berbintang. keagungan. Mewah itu bukan berarti kita bersama dengan artis-artis terkenal. Betul. Bersama para tokoh-tokoh terkenal, bersama para pemimpin penguasa itu. Tapi Cing Abdel, kemewahan itu adalah ketika bisa duduk bersama di samping pangarsa Abah di dalam sebuah ruangan. Itu disebut kemewahan sih. Itu. Karena itu beliau itu kan waliullah. Makanya Robi toh kita aja disambut. Padahal kita ngomongnya di ujung kan. Iya, alhamdulillah. Itu jadi the power of Robi toh. Ini luar biasa nih Kang Haji. Jadi perjalanan hidup setiap ikhwan yang akhirnya belajar zikir ke Pontren Surera itu punya jutaan kisah yang beragam. Kang Haji tadi sudah menceritakan perjalanannya itu yang kelihatannya itu mungkin seperti tentu bagi Kang Haji ini sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat menggembirakan gitu kan. Dan ini bisa membagi kegembiraan ini kepada banyak ikhwan. Hidup kelihatannya susah nih, si jomblo usia 36 masih jomblo. Ya memang harus disyukuri kan gitu Kang Haji. Betul. Ya. Terus banyaknya tekanan kerja, banyaknya segala macam itu harus disyukuri. Akhirnya Kang Haji jatuh, bangkit, akhirnya menemukan titik balik. Di situ pun Kang Haji akhirnya mendapat memwiridkan dari Habib tadi, akhirnya pulang ke rumah, sowan ke ibu mendoakan gitu kan, akhirnya balik lagi ke Jakarta, nggak lama ketemu jodohnya, nggak lama Rezeki kemudian juga naik. Iya, rezeki naik, dompet tebel gitu kan, sampai amin. akhirnya dahaga spiritual ke baca-baca buku tasawuf, terus dipertemukan dengan Haji Nung di Gedung Alia, yang akhirnya bertemu dengan Kewafi, akhirnya takkan zikin, akhirnya bisa pakai pangas. Itu sebuah fase perjalanan yang begitu panjang, Jatuh bangun. roller coaster, dan akhirnya di endingnya bisa setengah jam bersama pangarsa Abah di ruangan. Itu sesuatu kemewahan. Jadi insya Allah Kang Haji ini termasuk orang-orang yang sangat beruntung Ji. Mudah-mudahan kisah Kang Haji ini akan menginspirasi ikhwan-ikhwan kita yang lain, bahwa bersyukurlah kita bisa bersama dengan pangarsa Abah, karena dengan beliaulah itu bagaimanapun juga beliau adalah wali mursyid, waliullah. Insya Allah kita akan terus terbimbing oleh beliau. Terima kasih nih Kang Haji. Cakep. Bisa sharing nih. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan cerita tuh moga-moga tidak berlebihan, apa adanya, mengalir saja. Amin. Semoga dalam bimbingannya intinya ya Allah ya Karim ya, bahwasanya semua itu hidayah dan kita lebih tahu, lebih akrab, belajar akrab dah. Akrab dengan pencipta Sang Khalik ya, melalui mursyid kita, nggak ada lain. Udah itu peran mursyid itu sangat urgent dalam kehidupan agama kita ya, dalam kehidupan dunia dan akhirat kita gitu kan. Yang saya sudah rasakan ya. Mohonlah berdoa
gitu kan. Selalu untuk dipertemukan bagi yang belum ketemu dengan figur soleh, dengan seorang walia mursyida, agar bisa menjadi pembimbing rohani kita untuk selamat dunia akhirat yang tersambung sanadnya jelas kepada Rasulullah, baginda Nabi Muhammad SAW. Aman kita gitu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini dia Kang Haji Wabillahi Gusrif, hidayah. founder Saifi, Saung Elok Permata Indah. Thank you Kang Haji. Terima kasih. Salam. Jom. Salam buat keluarga. TK News. Kabul makbul. Amin. Wah, siap.